Sekarang saya akan mencontohkan cara pembuatan herbarium kering. Saya menggunakan spesimen yaitu daun dewa atau bisa disebut juga tumbuhan sambung nyawa yang orang tua saya tanam sendiri. Nah, di sini ada beberapa alat dan bahan yang dipakai. Yang pertama ada kertas HVS untuk jadi tempat menyimpannya, terus ada kertas koran, terus ada buku bergambar. Sebenarnya opsional buku gambar ini atau tidak. Terus ada pemberat karena di sini saya tidak punya pemberat yang bagus, jadi saya berpikir menggunakan buku-buku saja yang tidak terpakai di rumah. Ya, sekarang saya akan mencontohkan cara membuat herbarium keringnya. Pertama, siapin kertas HVS, diletak tumbuhannya diletak dengan baik. Usahakan semua daun-daunnya menghadap ke atas. Diusahakan sangat nampak jelas. Kemudian kita geser, kita buka dulu buku gambarnya. Kemudian kita letakkan tumbuhannya. Sebelum itu jangan lupa untuk dialaskan koran terlebih dahulu. Korannya dibuka lebar, diletak. Sudah dibuka dengan rapi, sudah yakin. Kemudian kita ambil kertas HVS, ditutup sekali, ditutup dengan kertas koran. Ambil pulpen, kita tulis namanya. Tumbuhan sambung nyawa. Selesai. Kemudian ditutup buku gambarnya. Kita kemudian ambil pemberat. Nah, selanjutnya kita ambil pemberatnya. Kemudian diletakkan di atas, pas di atas tumbuhannya dan dibiarkan selama beberapa lama. Kira-kira kurang lebih 1 minggu sampai 10 hari atau dalam 7 sampai 10 hari. Ya, sekarang saya akan menjelaskan cara pembuatan awetan resin, dan spesimen yang saya gunakan kali ini adalah aloe vera atau lidah buaya yang saya ambil dari tempat tanam orang tua saya sendiri di depan rumah saya. Kemudian di sini saya ada beberapa bahan. Yang pertama ada katalis dan ikat resinnya. Kemudian kita juga butuhkan wadah untuk mencampurkan resin dan katalisnya, sebuah pengaduk, terus wadah tempat menyimpan sampel dan resinnya untuk dikeringkan. Kemudian ada masker, sarung tangan dengan HVS. Nah, sekarang kita tinggal memakai masker untuk menjaga kesehatan, di mana resin ini menimbulkan aroma dan bau yang cukup tidak baik untuk kesehatan kita. Sarung tangan kita gunakan untuk menjaga kesterilan tangan, lebih tepatnya menjaga supaya tangan kita tidak terkena resin. Barang yang seperti ini sebenarnya tidak baik untuk tangan, terutama katalisnya. Ya, sekarang pertama kita siapin dulu campurannya. Kita singkirkan dulu barang-barang yang tidak kita pakai dulu. Pertama kita siapkan dulu campurannya. Nah, perbandingan untuk resin dengan katalisnya adalah sekitar 1:10. Jadi kita tuangkan pertama dulu, kita buka tempat resinnya. Kita tuangkan resinnya. Kira-kira aja. Kira-kira cukup untuk mengawetkan spesimen kita. Tutup. Kita campurkan dengan katalis. Perbandingannya cukup katalisnya 1, resinnya 10. Nah, karena di sini saya hanya kira-kira, karena di sini saya nggak punya cukup, lebih tepatnya saya nggak punya gelas ukur, jadi saya di sini kira-kira saja, kurang lebih 1:10. Nah, kita aduk sampai rata. Nah, usahakan beli katalis yang warna bening agar hasil nanti spesimennya tetap nampak. Nah, jika sudah seperti ini, kita ambil wadah, kita letakkan spesimennya, kemudian kita tuang resinnya ke dalam wadah.
tuang. Ya karena di sini saya wadah pengaduknya cukup kecil, jadi saya harus mengaduk sekali lagi. Nah, kita ambil juga sama. Kita tuang terlebih dahulu talisnya. Kira-kiranya aja. Karena di sini menurut saya ini masih kurang banyak, jadi saya menambah cukup banyak. Kemudian kita tambahkan katalis. Ingat perbandingannya 1:10 saja. Jangan terlalu banyak katalisnya. Nanti kalau terlalu banyak malah terlalu cepat mengerasnya. Nah, harus segera diaduk. Usahakan aduknya hingga merata antara katalis dan resinnya tercampur dengan baik. Nah, jika aduk sudah rata, tinggal tuangkan saja. Kembali ke dalam stempel. Ya. Wah, sebenarnya sini adonan saya juga masih kurang cukup, jadi saya akan membuatnya sekali lagi sampai menutupi semua bagian spesimen. Jika nanti misalnya sudah selesai bercampur semuanya dan sudah tercampur, semuanya sudah siap dan semuanya sudah tertutup dengan sempurna, ya dampaknya tinggi. Spesimen saya mengambang di sini, kurang masuk dia. Ya, kurang lebih seperti ini. Usahakan jangan sampai keluar-keluar seperti ini, karena di sini spesimen saya cukup ringan, jadi dia malah naik ke atas. Nah, jika dah kita tinggal biarkan saja. Sekarang saya ingin menjelaskan cara pembuatan insektarium. Nah, di sini saya menggunakan spesimen yaitu walang sangit. Nah, ada alat-alat yang diperlukan. Yang paling utama ada ini wadah untuk membunuh serangganya. Di sini saya menggunakan cairan yaitu aseton untuk membunuh serangganya dan sekalian mengawetkan serangganya. Kemudian ada satu alas untuk dimana kita akan meletakkan serangganya dan kita menusuknya dengan jarum pentul untuk supaya bisa terbuka lebar dan tersusun dengan rapi. Nah, di sini saya menggunakan kapas untuk memberikan asetonnya ke dalam dari aseton diberikan ke kapas dan kemudian dimasukin ke dalam botol. Nah, sekarang saya akan contohkan cara pembuatannya. Pertama, ini botol untuk membunuhnya dibuka terlebih dahulu. Kemudian asetonnya diberikan ke dalam kapas hingga basah. Diusahakan basah sekali supaya nanti gas-gas yang dihasilkan untuk membunuhnya lebih banyak. Dan dimasukin, kurang sepertinya. Nah, kemudian serangganya kita masukin ke dalam. Nah, setelah serangganya dimasukin ke dalam, diusahakan langsung ditutup. Ditutup dengan rapat supaya serangganya langsung tidak sempat keluar, serangganya itu tidak sempat keluar. Nah, ditutup. Nah, setelah kita tutup, biarkan serangga itu dalam beberapa menit hingga dia pingsan dan kemudian kaku. Ya, setelah ditunggu beberapa saat, nah sekarang serangganya sudah sekarat, lebih tepatnya sudah mati. Dia sudah mati terkena asetonnya. Nah, sekarang kita akan mengeluarkan serangganya dari botol pembunuhnya. Jadi kita buka botolnya. Sekarang di sini saya mengambilnya dengan bantuan pinset karena cukup dalam dan kalau pakai tangan saya takut hancur. Jadi saya menggunakan pinset secara perlahan. Diambil secara perlahan. Nah, kemudian diletakkan sini. Nah, kita sudah langsung mulai menusuknya. Untuk serangga ini kita menusuknya pada bagian tepat di sininya.
kita tusuk dan kita lewatkan badannya biar dia tidak bergerak lagi. Kita tusuk di atas ini. Udah. Kemudian kita tinggal mulai merapikannya, mulai dari kaki-kakinya. Di sini serangga saya ternyata saya tangkap dengan keadaan kakinya satu putus, yang sebelah kanan. Jadi di sini saya cuma bisa melihat kakinya hanya 5, padahal seharusnya kakinya ada 6. Di sini kita usahakan semuanya rapi, bisa rapi baik. Kita di sini menggunakan jarum pentul bukan untuk menusuk bagian serangganya, tetapi kita hanya membuat serangganya kaku pada bagian tertentu supaya nanti saat dikeringkan serangganya tetap berbentuk seperti itu, tidak akan bergerak, tidak akan bergeser kemana-mana. Nah, di sini serangga ini memiliki sayap sepertinya, ya sepertinya memiliki sayap. Jadi diusahakan dibuka sayapnya, dibentangkan supaya kita bisa melihat bentuk sayapnya. Dipelankan, jangan sampai rusak serangganya. Kalau bisa diusahakan sebaik mungkin tetap rapi. Nah, karena di sini agak susah, jadi saya dibantu dengan bantuan Vincent di sini. Saya bantu menggunakan Vincent agar bisa ditarik keluar sayapnya. Nah, sudah mulai nampak sayapnya ini. Aduh. Diusahakan dibuka, ditahan juga dengan jarum pentul supaya dia lebih terlihat rapi. Sayap sebelahnya juga dilakukan seperti itu. Ini saya geser sebentar karena cukup mengganggu. Diusahakan dibuat serapi mungkin agar nanti saat kita mengidentifikasinya akan terlihat dengan baik. Dia terdapat beberapa sayap ini sepertinya. Di sini ada satu sayap lagi, cuman agak susah kalau ditarik, jadi saya tidak berani. Kalau bagi yang bisa, diusahakan lebih bagus. Ada. Ini antenanya juga dirapiin ke depan. Antenanya ditahan. Ditahan ini serangga, tiap kaki-kaki dari serangganya ditahan dengan jarum pentul hingga dia mengaku. Nah, untuk dia biar cepat kaku, nah di sini saya memerlukan bantuan yaitu panas matahari. Nah, jadi saya setelah memberikan ini, saya akan menjemurnya selama kurang lebih 1 minggu agar ini tetap kaku. Nah, selama penjemuran diusahakan diberi kapur barus atau setidaknya disemprot baygon supaya serangga ini tidak dikerumuni oleh serangga-serangga lain seperti semut dan sebagainya. Nah, di sini karena cuacanya tertutup awan mataharinya, jadi saya tidak bisa menjemurnya dengan baik. Jadi yang penting kita jemurkan pasti di bawah matahari. Nah, kemudian kita memberi kapur barus atau baygon untuk menghambat supaya tidak digerogoti oleh serangga lain. Nah, hingga setelah 1 minggu nanti kita akan melihat hasilnya.